Kisah tragis Bu Yoni, perjuangan terakhir mengantre LPG. Di sebuah sudut Pamulang, Tangerang Selatan, hiduplah seorang ibu rumah tangga bernama Yoni, berusia 62 tahun. Setiap pagi, ia membuka warung kecil di depan rumahnya, menyajikan nasi uduk dan berbagai hidangan sederhana lainnya. Warung itu bukan hanya sumber penghasilan, tetapi juga tempat bercengkerama bagi warga sekitar. Yoni dikenal ramah, selalu menyapa dengan senyum hangat meski usianya tak lagi muda. Suatu pagi, stok LPG 3 kg yang biasa ia gunakan habis. Tanpa gas, ia tak bisa memasak dan melayani pelanggannya. Dengan tekad kuat, Yoni membawa 2 tabung kosong dan berjalan menuju toko penjual gas yang berjarak sekitar 500 meter dari rumahnya. Jarak yang bagi sebagian orang mungkin tak seberapa, tetapi bagi Yoni, perjalanan itu cukup melelahkan. Setibanya di toko, antrean panjang sudah mengular. Krisis LPG membuat warga berebut mendapatkan gas melon yang kian langka. Di bawah terik matahari, Yoni menunggu dengan sabar, tubuhnya mulai terasa letih. Namun, semangatnya untuk melanjutkan usaha membuatnya bertahan. Setelah waktu yang cukup lama, akhirnya ia berhasil mendapatkan 2 tabung LPG. Wajahnya sedikit lega, membayangkan bisa kembali menyalakan kompor dan menyajikan hidangan untuk pelanggan setianya. Namun, tubuhnya berkata lain. Saat hendak pulang, langkahnya mulai goyah. Beban 2 tabung gas ditambah kelelahan akibat antre membuat tenaganya terkuras. Di tengah perjalanan pulang, tepat di depan sebuah toko laundry, Yoni merasa perlu beristirahat. Ia meletakkan tabung gasnya, mencoba menarik napas dalam-dalam. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Beberapa orang yang melintas tak menyadari kondisinya, hingga Saiful, ketua RT setempat, melihatnya. "Ibu Yoni, apa kabar? Kok duduk di sini?" tanya Saiful dengan nada khawatir. Yoni mencoba tersenyum, namun hanya anggukan lemah yang mampu ia berikan. Menyadari ada yang tidak beres, Saiful segera memanggil warga lain untuk membantu. Mereka menelpon keluarga Yoni, dan dengan cepat membawanya ke rumah sakit terdekat. Sayang, sesampainya di rumah sakit, Yoni menghembuskan napas terakhirnya. Kelelahan yang ia alami ditambah riwayat penyakit darah tinggi menjadi kombinasi fatal. Kabar kepergiannya menyebar cepat di lingkungan itu, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan tetangganya. Kisah Yoni bukan sekadar cerita tentang seorang ibu yang meninggal dunia. Ini adalah potret nyata perjuangan rakyat kecil dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Antrean panjang LPG yang melelahkan, ketersediaan yang terbatas, hingga beban fisik yang harus ditanggung tanpa memandang usia. Peristiwa ini seharusnya menjadi refleksi bagi kita semua. Betapa akses terhadap kebutuhan pokok seperti LPG masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat. Pemerintah dan pihak terkait perlu memikirkan solusi agar kejadian serupa tidak terulang. Mungkin dengan memperbaiki sistem distribusi, menambah pangkalan resmi, atau mencari alternatif energi lain yang lebih mudah dijangkau. Yoni telah dimakamkan, meninggalkan kenangan tentang kegigihan dan dedikasinya. Warung kecilnya kini tutup, namun semangat dan kebaikan hatinya akan selalu dikenang oleh mereka yang pernah disentuh oleh kehadirannya. Semoga Yoni beristirahat dengan tenang, dan kisahnya menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghargai dan membantu sesama. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIP News Network.